Dan ia sambil berpikir-pikir, gimana ya caranya saya biar bisa sukses tapi dalam waktu jangka cepat. Dan ia pun berpikir, dan akhirnya ia mendapatkan ide. Kenapa kita tidak membuatnya dalam air kemasan botol? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini saya Dimas David Dwi Saputra dan Fatih Rifki Al Kamil dari kelas IPS 3 akan menampilkan storytelling yang berjudul Si Pembuat Aqua. Pada suatu hari, terdapat seorang pemuda yang sedang mengobservasi sebuah kota Jakarta. Dan ia pun berkeliling-keliling kota Jakarta sehingga ia tahu gimana rasanya hidup di kota Jakarta. Dan suatu ketika ia kelelahan dan ia pun balik ke rumah untuk meminum air minum. Dan ia bergumam kepada dirinya sendiri sambil berkata, jika terus begini kita bakal kehausan. Bagaimana kita menciptakan air dalam sebuah kemasan? Kan lebih praktis, kan bisa dibawa kemana-mana. Dan akhirnya ia pun mencoba membuat air dalam kemasan itu. Dan setiap hari ia berjualan, berkeliling, dan akhirnya tidak ada seorang pun yang beli. Dan ia pun bingung, kok bisa ya orang-orang balik dulu ke rumah, habis itu langsung minum. Tuh, dua. Dan dia pun berjualan terus hingga sebulan. Dan hasil dagangannya pun tidak laku-laku, hanya terjual 2 sampai 5. Dan akhirnya dia pun di situ mulai pasrah. Dan karena tidak ada jalan keluar, dan ia pun berjalan mengonservasi sebuah kota Jakarta lagi. Dan ia berjalan-jalan, dan akhirnya ia menemukan seorang pemuda yang sedang kehausan. Dan dia pun menawari itu, "Mas, mau minum?" "Nggak usah mas, saya lagi nggak ada duit." "Oh, minum aja, nggak apa-apa." Terus habis itu dia mengasih minumannya ke seorang pemuda tersebut, dan pemuda itu meminumnya. Ternyata praktis juga ya mas, air dalam kemasan plastik ini. Saya boleh tahu nggak, ini ide dari mana? "Oh, ini saya waktu itu sedang berkeliling-keliling Jakarta, dan saya hanya terakal, jadi saya membuatnya." Dan seorang pemuda itu pun berkata, "Jika terus begini, kamu ke perusahaan saya aja nih," sambil menyodorkan kartu namanya. Dan ia pun balik ke rumah, dan ia meletakkan kartu nama tersebut di atas meja. Dan ia sambil berpikir-pikir, gimana ya caranya saya biar bisa sukses tapi dalam waktu jangka cepat. Dan ia pun berpikir, dan akhirnya ia mendapatkan ide. Kenapa kita tidak membuatnya dalam air kemasan botol? Dan dalam situ ia membuat air dalam kemasan botol dalam banyak. Dan akhirnya ia menjualnya lagi keesokan harinya. Ia menjualnya, dan itu laku karena ada ketertarikan dalam sebuah botol tersebut. Dan banyak orang beli, tapi tidak sebanyak apa yang dia kira. Dan akhirnya dia pun ke rumah lagi, dan akhirnya dia berpikir, kalau saya harus datang ke perusahaan tersebut yang orang mengasih kartu nama. Dan ia mendatangi perusahaan tersebut, tapi ia tidak ingin mempromosikan dagangan ia, tapi ia menyodorkan sebuah botol yang berisi air kepada perusahaannya. Dan ia mengasih, "Nih, diminum aja, ini dagangan saya, tapi saya cuman menyodorkan." Akhirnya setelah ia menyodorkannya ke karyawan perusahaan tersebut, akhirnya ia balik ke rumah. Dan akhirnya ia pun merasa gagal karena setelah itu dia berjualan tapi tidak ada yang membelinya lagi.
Dan akhirnya keesokan harinya seorang karyawan pun datang ke pria tersebut, dan karyawan itu berkata, "Wahai pemuda, datanglah ke sebuah perusahaanku." Tapi karyawan itu bukan karyawan dari yang ia sodorkan sebuah aqua, dan ia mendatanginya ke perusahaan tersebut. Dan akhirnya ia melihat banyak sekali botol yang ia ciptakan, yang botol kemasan air itu. Dan ia pun bingung, lah kok bisa ada di sini ya? Dan ia pun kebingungan hingga akhirnya seorang CEO keluar dari kantornya, dan ia pun menawarkan, bagaimana kalau dagangan kamu diterima di perusahaan saya, bekerja sama. Dan ia pun setuju, dan akhirnya ia pun mengeluarkan barang-barangnya. Yang bisa diambil dari kisah tersebut, pantang menyerah, teruslah berusaha. Bukan berarti kegagalan itu kita ngedown. Itu adalah tantangan. Itu berarti kamu akan sukses di masa akan selanjutnya. Nah, ya udah. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.